Pemirsa, isu dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo tak kunjung usai. Di momen reuni pada Sabtu kemarin, rekan-rekan kuliah di UGM membela dan bersaksi bahwa ijazah Joko Widodo asli. Untuk membahasnya langsung kita bergabung semangat daring dengan narasumber sudah bergabung Bang Ade Darmawan, Sekjen Peradi Bersatu dan Bang Rizal Fadilah, Wakil Ketua Tim Membela Ulama dan Aktivis TPUA. Selamat sore Abang Abang, apa kabar keduanya? Bang Ade, Bang Selamat Rizal. sore, Bang Selamat sore, Renato. benar. Ya, selamat sore, Pak Ade. Sehat selalu CNN. Baik, Sama-sama, terima kasih sudah siap. meluangkan waktu di minggu hari ini, hari libur begitu ya Ya, Bang Bapak-Bapak. Renato. Saya ke Bang Siap, Ade terlebih siap. dahulu. Bang Ade, nampaknya Ya, kalau kita lihat pemandangannya berbeda ya, baju yang digunakan oleh Pak Joko Widodo dengan baju yang digunakan oleh rekan-rekannya. Rekan-rekan pakai baju biru, tapi Pak Jokowi pakai baju putih. Ini Pak Jokowi hadir undangan sebagai alumni atau laksana pejabat di sana? ya jadi gini, Mas Renato ya, kita perlu sedikit menyadari bahwa Pak Joko Widodo hadir itu kalau dipermasalahkan bajunya itu terlalu saya anggap mengada-ngada atau Oke. lucu aja karena begini Bang Renato, bahwa Pak Jokowi datang itu mungkin tidak ada rencana tadinya mungkin ya, ini saya punya ini karena dress code yang digunakan teman-temannya itu mungkin sudah dibagikan terlebih dahulu kan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan sebagai pejabat atau apa. Di sini kalau Kagak Mahfud ini ya, Kagak Mahfud ini kan ada kebanggaan tersendiri juga terhadap teman-teman UGM. Kenapa saya bilang begitu? Karena biar bagaimana ada teman satu angkatannya sudah pernah menjadi presiden ya kan. Jadi kebanggaan tersendiri itu pasti menjadi tokoh di dalam kerumunan ya, karena gini, kita juga pernah lah reuni. Jadi kadang-kadang kalau kita reuni itu Bang ya, kita sering teman-teman itu menyambut kita kalau kita ya mohon maaf karena memang seperti itulah reuni, kerja di mana, terus sekarang anak berapa, dan artinya bercanda gurau dan lain-lain sebagainya. Jadi kalaupun perbedaan baju itu bukan hal yang patut diperdebatkan lagi karena baju yang digunakan memang kebiasaan Bapak Insinyur Joko Widodo itu selalu menggunakan baju putih. Tapi bukan berarti tidak mau memakai itu, mungkin belum dibagikan bajunya, dress code-nya sama beliau ya kan. Beliau tiba-tiba datang karena tidak ada rencana sih kalau saya perhatikan. Kenapa tidak ada rencana? Karena saya melihat bahasa dari Bapak Insinyur Joko Widodo sendiri bahwa saya harus datang kemudian bersama-sama teman-teman biar meyakinkan atas tuduhan-tuduhan ijazah palsu yang tidak mendasar. Bahwa dalam Kagak Mahfud itu juga saya lihat spiritnya tuh bagus ya, 80 gayub, rukun, migunani ya, artinya di mana persatuan, terus kemudian harmonisasi yang bermanfaat. Jadi itu yang menjadi simbol saat ini. Terus ada isu-isu yang menyatakan bahwa ini bukan suatu reuni yang sesuai karena adalah beberapa saya lihat di media sosial seperti itu dibantah-bantah. Tetapi kalau kita melihat, saya juga lagi buka situs websitenya Universitas Gadjah Mada. Di dalam situsnya itu jelas di situ di situs itu bahwa ada ikut hadir reuni dan diposting ya, dan di situ juga dihadiri oleh Dekan Fakultas Kehutanan. Jadi ini juga menepis isu-isu yang ada di media sosial, di masyarakat, kelompok-kelompok yang menuding Bapak Insinyur Joko Widodo berijazah palsu gitu loh. Berarti itu, Pak, meluruskan narasi yang salah selama ini dan tudingan ya, tidak pernah betul. berkuliah di UGM. Karena saya melihat ini aja hadir di reuni begitu ya Bang Ade. Iya dong, karena gini, ini Sako ini adalah reuni yang betul-betul dari 80 orang yang hadir seangkatan Bapak, dan kalau Bapak punya ijazah palsu, berarti semua 80 berijazah palsu. Nah ini yang di luar nalar saya karena gini Bang, bahwa apapun itu yang sudah disampaikan Universitas Gadjah Mada ya, bahwa
ijazah itu diterbitkan sama UGM. Skripsi juga ada di UGM. Yang tidak menerima nalar saya, kawan-kawan dari TPO termasuk Pak Rizal Fadila ini, yakinkan saya bahwa kepalsuan ijazah itu bisa diatur sedemikian rupa, tetapi ditaruhnya di UGM. Kemudian yang menerbitkan UGM, dan itu diakui. Terus ada lagi yang namanya pasal pramuka dan lain sebagainya. Saya rasa ini perbuatan-perbuatan biadab yang tidak bisa kita maafkan ya. Kalau saya melihat itu. Oke. Saya ke Bang Rizal. Bang Rizal, ini kan sebelum kita berdialog sempat kita putarkan statementnya Pak Mulyono, Pak Mutoha, rekan seangkatannya Pak Joko Widodo di UGM. Anda merespon statement ini nampaknya memperkuat, membela Pak Jokowi, ijazahnya asli. Ya, saya kira dari pernyataan keduanya tidak ada yang menyatakan ijazahnya asli. Karena tidak pernah melihat dari langsung tentang ijazahnya itu. Begitu, itu yang pertama. Yang kedua, kalau secara reuni sah-sah saja gitu kan, diadakan reuni. Tapi itu kan tidak berhubungan dengan pembuktian atas status ijazahnya yang oleh masyarakat dipertanyakan gitu kan keasliannya. Nah, kemudian yang ketiga gitu ya, bahwa di sana itu reuninya angkatan 80. Jadi bukan soal akhir dari proses studi. Ada yang wisudanya 86, ada yang wisudanya 87 gitu kan. Kalau soal angkatan 80 mungkin saja gitu Pak Jokowi memang kuliah, tapi kuliah itu selesai atau tidak gitu kan, itu persoalan yang menjadi pertanyaan publik gitu. Dan sebagian masih meyakini bahwa Pak Jokowi tidak selesai kuliahnya, kemudian memiliki ijazah yang diproduk tidak secara sah oleh lembaga Universitas Gadjah Mada gitu. Kalaulah memang tidak menyebutkan ijazahnya asli, tapi setidaknya ada narasi yang diciptakan oleh kedua narasumber itu, rekan-rekan Pak Jokowi, bahwa pernah berkuliah Pak Rizal di UGM, sama-sama Fakultas Kehutanan loh Pak. Saya kira ya nggak jadi masalah kalau soal kuliah, itu kan ada 3 kemungkinan gitu kan. Satu, tidak kuliah. Kedua, kuliah tapi tidak selesai begitu kan. Kemudian ketiga, mungkin juga selesai tapi ijazahnya mungkin hilang atau ijazahnya tidak ada, kemudian dibuat lagi dan sebagainya sih, jadi palsu. Kemungkinan-kemungkinan itu kan perlu diuji. Oleh karena itu ketika ijazahnya sudah disita, baik itu yang SMA maupun yang S1 oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya, saya kira kita tunggu hasil dari uji forensik ijazah yang disita tersebut. Saya kira ini hal yang baru dilakukan, dan suatu kemajuan tentang penyitaan ijazah S1 maupun ijazah SMA. Kemarin Pak Jokowi juga sempat menuturkan Pak Rizal, ada sejumlah orang yang terus mengupayakan kesalahannya semasa kuliah di UGM. Anda merasa tersinggung dengan hal ini dan merasa itu ke pihak Anda? Saya kira masalahnya tinggal kepenasaran saja. Dia itu bukan kepenasaran perorangan ataupun kelompok. Kita juga merepresentasi kepenasaran publik gitu kan. Bahwa rakyat ini ingin tahu gitu, presidennya atau mantan presidennya ijazahnya asli atau palsu gitu. Dari soal kajian ilmiah, konklusinya adalah indikasi palsunya kuat. Nah, tinggal sekarang dengan telah disitanya gitu kan, maka pihak kepolisian harus secara transparan, secara terbuka juga memberi informasi tentang status dari ijazah tersebut setelah disita tersebut dengan uji di laboratorium forensiknya. Direspon Bang Ade. Saya tanggapin dulu sedikit Bang Dono ya, bahwa yang disampaikan Bang Rizal Fadilah ini adalah narasi yang saya anggap tidak memiliki dasar apa-apa dan betul-betul kosong dan tidak berarti apa-apa narasi ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena gini, untuk mengecek, sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk mengecek keaslian satu ijazah itu, ya itu otentiknya adalah dari UGM. UGM sudah mengeluarkan pernyataan, itu yang pertama. Yang kedua, karena memang UGM yang mengeluarkan, di sana itu ada badan sistem
tata kelola akademik dan kemahasiswaan UGM. Nah, database ini ada di UGM, sehingga yang berhak mengatakan bahwa ini ijazah asli atau palsu itu hanya UGM sebagai otoritas, dan itu otentik. Nah, diperkuat lagi dengan laboratorium forensik yang ada di Mabes Polri dengan memeriksa 3 ijazah yang seangkatan dengan Bapak Insinyur Joko Widodo dan dinyatakan identik atau sama persis. Jadi kalau ada narasi lagi bahwa ini tidak kuliah, terus putus kuliah dan lain-lain sebagainya. Nah, dari 80 teman-teman Bapak Insinyur Joko Widodo di situ juga itu kan hadir. Jadi gini loh, saya tidak bisa diyakinkan pemikiran saya dengan narasi Bang Rizal yang menyatakan masih palsu saja. Saya sih menyarankan kepada teman-teman Bang Rizal untuk tidak berhenti menyampaikan lagi narasi-narasi di mana narasi itu menyesatkan publik ya. Dan kemudian bukan masyarakat Indonesia yang menginginkan melihat ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo, tetapi kelompok dari teman-teman yang memang selalu menarasikan palsu-palsu ini sampai akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Bapak Insinyur Joko Widodo dan kami juga ikut melaporkan. Jadi saya rasa narasi ini narasi yang saya anggap narasi Bang Rizal Fadila saat ini itu narasi yang tidak memiliki kekuatan apa-apa lagi saat ini. Kenapa? Karena bisa dibuktikan kegiatan di UGM, terus pernyataan UGM, Fuslab laboratorium forensik di Mabes Polri. Jadi saya rasa ini sudah semakin kelihatan kok sebenarnya. Publik juga nggak bodoh-bodoh banget, sudah pintar sekali, bahkan melebihi kecerdasan di atas rata-rata, apalagi netizen ya. Jadi sebenarnya untuk meyakinkan publik lagi di dalam tentang penghasutan dan lain-lain sebagainya yang dilakukan teman-teman kita ini buntutnya kan berakhir pada tindak pidana gitu loh saat ini. Seperti itu Bang Renov. Jadi saya menganggap bahwa narasi saudara Rizal Fadilah ini betul-betul tidak mendasar dan aneh menurut saya. Sangat aneh. Oke, direspon Bang Rizal, narasi Anda aneh, tidak berdasar. Ya, kalau saya sangat berdasar gitu kan, dan sangat berbasis hukum. Bahwa kami TPUA sudah mengadukan ke Bareskrim gitu kan tentang dugaan ijazah palsu Joko Widodo, dan sudah dinyatakan pada awalnya adalah identik itu. Tapi kami keberatan dan akhirnya digelar satu upaya lain, yaitu disebut dengan gelar perkara khusus. Dan di saat itulah kami menyatakan dan membuktikan adanya ijazah lain seperti ijazahnya Hari Mulyono, ijazahnya Sri Murtiningsih, ijazahnya Pronojiwo, yang dibandingkan dengan ijazahnya Joko Widodo tidak identik. Pertanyaan saya, Ustaz. Saya kira apakah pembandingannya, pertanyaan saya, apakah pembandingannya itu melalui fisik analog atau dibandingkan secara... Sudah pokoknya begini Pak Ade, yang dibuktikan. Saya bertanya aja, Bang. Ya tinggal jawab Bang Rizal. Ya tinggal jawab pertanyaan Bang Rizal tadi. Keyakinan sudah 4 kali ijazah itu ditayangkan. Yang pertama oleh dekan. Ini saya bertanya ini fotokopi. Yang pertama fotokopi dulu. Ini fotokopi dulu. Yang pertama dekan dari Fakultas Kehutanan pertama. Kedua adalah ketika Sandi Putra, Andi Sandi, yang juga menyatakan ini ijazah asli, dan kemudian dikonfirmasi ke Pak Jokowi itu asli. Kemudian yang ketiga adalah ketika ke wartawan di Solo, waktu saya ke Solo itu, Pak Ade. Kemudian di wartawan menyatakan tentang gambaran tentang foto dan
kesan daripada ijazah itu. Dan yang terakhir adalah Bareskrim sendiri yang telah menayangkan begitu. Sederhana pertanyaan saya, Bang Rizal. Itu yang bisa diuji gitu kan oleh ijazah-ijazah yang ditemukan oleh Dr. Roy Suryo dan yang lain-lain. Dan ternyata kesimpulannya satu-satu yang berbicara Pak, Bapak-bapak, berdasarkan analisis digital forensik ya, gitu kan, maka itu jangan dipotong dulu Bang Ade. Tidak identik ya, begitu dasar kenapa kami meragukan keaslian dari ijazah Pak Jokowi. Gini, pertanyaan saya Bang Rizal, apakah seorang teman, beberapa teman Bang Rizal Fadillah ini menguji secara analog, ya? Saya juga mau bertanya, katanya sudah ada beberapa ijazah yang diserahkan dan dititipkan oleh Mas Roy Suryo dari teman-teman seangkatannya dan sudah dipegang. Nah, pertanyaan saya, yang dititipkan apakah berupa fisik, kemudian diuji secara fisik? Karena gini, kalau terkait keaslian sesuatu berkas yang bersifat analog, itu ada uji tinta, uji kertas, spesimen tanda tangan. Nah, itu diuji semua. Nah, pertanyaan saya, Bang Rizal, dijawab aja. Apakah diuji secara analog atau tidak? Iya, saya kira kita kan sudah, itu yang Pak Jokowi sudah disita oleh kepolisian. Sekarang sebagai sumber untuk mengujinya, itu kami mengajukan data ini ijazah yang asli. Silakan autentikasi oleh pihak penguji, gitu kan. Jadi jangan sampai yang tadi disebut telah dibandingkan dengan 3 ijazah sebelumnya, lalu identik. Tapi itu juga belum ada autentikasi ijazah itu. Gitu. Sehingga kesimpulannya dari pihak Bareskrim, kami keberatan. Dan keberatannya diterima. Lalu ada gelar perkara. Disitulah kami mengajukan bukti-bukti. Yang sampai sekarang belum ada keputusannya. Dan belum ada. Pertanyaannya bukan... Bang Ade, sebentar. Bang Rizal. Bang Rizal, artinya Anda mengajukan gelar perkara khusus begitu ya ke Bareskrim Polri, tapi belum ditindaklanjuti. Ya. Belum ada keputusan dari gelar perkara. Pertimbangannya khusus. Kami apa? sedang menunggu hasil. Pertimbangannya apa? Kenapa? Pertimbangannya apa? Sehingga gelar perkara khusus ini tidak digelar hingga kini. Oh sudah, gelar perkara khusus sudah digelar. Baik. Gitu. Tapi apa hasil dari gelar perkara khusus, pihak Bareskrim belum mengumumkan sampai sekarang. Pada awalnya katanya dengar informasi dari beberapa media, itu malam harinya akan diumumkan. Tapi sampai sekarang sejak tanggal 9 yang lalu, belum ada pengumuman tentang hasil. Oleh karena itu, ada 2 jalur di sini. Jalur Bareskrim yang belum final, dari proses penyelidikannya, dan jalur Polda Metro Jaya yang sedang kita juga hadapi begitu. Saya kira persoalannya persoalan tentang ujinya dari kesahihan atau kevalidan atau keaslian dari ijazah itu yang kita tunggu semua begitu. Yang jelas ijazah itu sudah disita oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah, jadi gini, Bang Rizal, saya melihat saya tidak mendapatkan lagi jawaban Bang Renov ya di sini. Apakah itu berbentuk analog atau digital? Analog atau digital? Yang diteliti itu yang berbentuk digital. Tetapi sudah menyampaikan bahwa palsu. Nah, ini kan berefek hukum. Artinya belum pernah melihat ijazah. Sudah mengatakan palsu. Ini yang aneh menurut saya. Pak Ade, pertanyaannya sama. Apakah sudah ada uji asli? Mana ijazahnya? Mana ijazahnya? Nah, kalau memang palsu, kita disalahkan bahwa kita ini palsu, juga mana buktinya itu asli? Yang ada adalah baru dipegang saja oleh Pak Jokowi. Tapi status aslinya belum diuji. Pak Rizal, nggak begitu. Nggak begitu analogi pikirnya, Pak. Dengan keduanya berbicara, saya bingung jadinya siapa yang saya dengarkan. Saya ke Bang Ade, silakan dulu, dilanjutkan.
Sebentar Bang Rizal. Ya, jadi begini, analogi berpikirnya tidak begitu. Bahwa kemudian kita meminta ijazah, kalau kita bisa membuktikan bahwa itu adalah ijazah palsu, dan diteliti betul, sesuai dengan apa yang dikatakan Bang Rizal Fadila tadi, bahwa ini palsu, ya kan, setidak-tidaknya, saya mau bertanya bahwa apakah sudah diteliti analog, terus apakah sudah dipertanyakan juga ke Universitas UGM-nya? Karena gini, tidak masuk akal, saya berikan analogi. Satu contoh bahwa seorang wartawan CNN mengaku di luar mengatakan bahwa dia adalah wartawan CNN. Nah, kemudian dia membawa kartu palsu, ya kan? Nah, setelah dia didapatkan kartu palsunya, entah dari foto, entah dari manapun, pasti cross check-nya kemana? Tentu ke CNN. Baik. CNN, betulkah ini wartawan saudara? Ya. Nah, kalau CNN mengatakan itu adalah palsu, baru itu bisa dikategorikan palsu. Itu yang saya tidak mengerti. Sehingga sampai saat ini pertanyaan saya masih ada di kepala saya. Baik, saya tangkap poinnya Bang Ade. Tinggal dijawab Bang Rizal, sudah ditanyakan ke UGM keaslian ijazah Jokowi sudah, ini? Kami sudah. Jadi TPUA ini sudah datang ke UGM dan menanyakan langsung tentang ijazah itu. Tapi jawaban UGM, kami tidak memegang ijazah asli tersebut. Karena mau melihat ijazahnya. Enggak. Kemudian itu adanya di Pak Jokowi sendiri. Maka kami langsung juga menanyakan ke Pak Jokowi di Solo. Dan Pak Jokowi tidak berkenan untuk menunjukkan ijazahnya. Katanya nanti saja di pengadilan. Ya, kami juga tadinya menyatakan juga. Berapa kali kami ke pengadilan, belum juga ada ruang untuk bisa menunjukkan ijazah tersebut. Begitu. Jadi sekarang ijazahnya kan sudah disita nih oleh pihak kepolisian. Maka diuji, aslinya juga diuji. Nanti hasilnya asli atau enggak, atau identik atau tidak. Saya kira kita tunggu saja itu kok. Pak Ade sama-sama lah. Baik, tinggal ada respon terakhir. Sekaligus closing statement Bang Ade. Tinggal dijawab. Ya, jadi gini, saya tetap menyampaikan kepada para pemirsa CNN sore ini bahwa dari dialog yang saya, setiap dialog yang saya ikuti, saya belum bisa diyakinkan kepada teman-teman TPUA yang memfitnah dan menuduh ijazah Bapak Insinyur Jokowi palsu. Kenapa? Karena UGM, terus kemudian Puslap sudah mengeluarkan dan otentik dan identik, jelas, clear, bahwa ini sudah selesai, sisa mengikuti persoalan hukumnya, sehingga teman-teman TPUA maupun Roy Suryo CS, monggo ikuti apa yang akan terjadi. Semoga cepat diproses oleh Polda Metro Jaya dan hukum harus ditegakkan secara benar. Bahwa kebenaran tidak akan mungkin bisa disembunyi oleh siapapun. Bahwa kebenaran itu adalah tetap kebenaran, Bang. Saya yakin betul bahwa ijazah Bapak Joko Widodo adalah asli. Kita tunggu nanti keputusan pengadilan seperti apa babak baru dari dugaan ijazah palsu Pak Joko Widodo ini. Terima kasih untuk waktu berdua Bapak Ade Dermawan, Sekjen Pradipa 1 dan Bang Rizal Fadilah Waketum, membela ulama aktivis TPUA. Selamat sore Ustadz. Assalamualaikum.